Gimana kita memaknai statement menduduki MPR begitu Bang? Ini artinya masih sesuai dengan aturan atau kemudian apa yang bisa kita tafsirkan? Jadi gini, kita belajar hukum tata negara ya. Jadi hukum tata negara itu ada hukum tata negara normal, ada hukum tata negara darurat. Jadi kalau hukum tata negara normal itu segala sesuatunya itu berdasarkan apa yang diatur oleh konstitusi, termasuk juga pemakzulan. Tetapi ketika kita bicara tahun 98, ketika ada gerakan atau gelombang reformasi yang memaksa Soeharto mengundurkan diri, itu kita sudah bicara hukum tata negara darurat, bukan lagi normal. Karena kita tahu bahwa Soeharto baru saja terpilih tapi kemudian dipaksa oleh rakyat turun. Nah, sama seperti hukum tata negara darurat itu tanggal 5 Juli 1959 ketika Bung Karno tanpa kewenangan mengeluarkan dekret yang membubarkan DPR GR, membubarkan konstituante dan lain sebagainya. Jadi di dalam hukum tata negara itu, kalau seandainya prosedur normal itu tidak tercapai, ada prosedur lain, maka kita sebutnya ekstra konstitusional. Kalau ekstra konstitusional itu ada dua. Kalau berhasil, maka akan menjadi order baru. Kalau tidak berhasil, akan menjadi pesakitan politik. Memang selalu begitu. Itulah hukum tata negara darurat. Dan hari ini adalah kondisinya membutuhkan kedaruratan itu, Bang Rafli? Oh, bukan. Kedaruratan itu adalah sesuatu yang tercipta dengan sendirinya. Sebagaimana ketika kita bicara tentang reformasi, jadi nggak bisa diorkestrasi dan lain sebagainya. Walaupun orang kemudian mengatakan, ayo kita demo, kita revolusi dan lain sebagainya, itu hanya pernyataan saja. Tetapi ketika tidak terjadi gelombang besar seperti reformasi 1998, maka ya tidak tercipta juga yang namanya hukum tata negara darurat. Contoh Habibie misalnya. Ketika Habibie itu menggantikan Pak Harto, harusnya kan menggantikan sampai masa jabatannya habis kan menurut konstitusi. Ya, tapi karena pada waktu itu dipandang hukum tata negaranya masih darurat, maka Habibie legowo. Dia percepat pemilu dan masa jabatannya yang harusnya baru habis tahun 2003 ya, 2002. Dia percepat dan akhirnya dia sendiri kemudian tidak bisa lagi ikut dalam pemilihan tahun 1999. Bang Rafli, jadi kalau statement menduduki DPR itu belum termasuk dalam kategori itu ya, kecuali memang nantinya ada gerakan di situ. Itu kan baru statement kan. Kalau dalam hukum itu kan baru pernyataan, apalagi kita bicara mengenai ruang hukum tata negara bukan hukum pidana. Jadi menduduki itu kan, pengertian menduduki itu adalah memaksa MPR untuk do something kan, sebenarnya begitu.